Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tak kamu sangka semelekat itu dia kepadamu, hasratnya menggebu. Tak kamu sangka semelekat itu dia ke kamu, hasratnya begitu menggebu. Kita lihat ada energi seperti apa di sini, teman-teman. Ada energi keseimbangan, dimana kalau Sora lihat orang ini itu mungkin lagi oleng, lagi energinya nggak jejek, karena mungkin kamu salah satu yang bisa ngebuat dia bisa merasa balance atau bisa merasa seimbang, kamu itu seperti yin dan yang buat dia, kamu seperti pelengkap buat dia, teman-teman. Dan saat ini mungkin banget dia merasa tidak lengkap dan tidak seimbang tanpa mungkin kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Orang ini sangat mungkin banget dalam prosesnya mempunyai sebuah panggilan hati, memiliki sebuah pengertian yang lebih dalam yang dia dapatkan setelah dia lebih banyak mungkin tenang untuk berpikir soal hubungan kalian. Jadi ini adalah ada energi pembelajaran yang dia dapatkan dari sebuah proses. Ketika tidak seimbang, gimana sih caranya jadi seimbang? Apa sih memahami diri sendiri, memahami apa yang dia pikirkan, memahami apa yang dia rasakan, ini sangat mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mungkin suka minum teh atau kalian itu suka ngeteh bareng. Dan kejelasan ini pencerahan ini kalau bahasa Sora itu menjadi semakin jelas ketika dia sudah banyak istirahat, sudah banyak juga berpikir ulang soal apa yang telah terjadi di antara kalian, Tapi ini juga bisa berarti orang ini berharap masih ada titik terang, masih ada harapan buat hubungan kalian, yang apapun kondisinya itu dia berharap masih ada harapan, masih ada setitik cahaya di sana, Karena sekarang seperti setelah sudah break, sudah istirahat, ada jeda, itu seperti baru dengan jelas ada sesuatu yang tersingkap atau terbuka, Jadi sebelumnya mungkin dia tidak menyadari, tidak memahami. Sekarang seperti segala sesuatu bisa lebih jelas terbuka, teman-teman. Dan dia bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, Orang ini memang punya banyak intuisi atau banyak emosional dengan dalam dirinya dia, yang inner child-nya dia yang mungkin banyak bermasalah atau ada yang dalam tanda kutip kebutuhan emosional, Jadi bisa saja ada yang memang punya kebutuhan mungkin rasa aman, rasa sayang, mungkin juga di sini ada yang banyak trauma-trauma dari masa kecil yang sekarang itu baru dia pahami, teman-teman. Dan itu berpengaruh banget sama ketika dia sudah dewasa sekarang. Itu banyak kasus banget, Jadi Sora juga pernah dapat kasus seorang klien ternyata dari masa kecil dia itu selalu terbiasa mandiri, karena dia memang ditinggal sama orang tuanya dari masa kecil. Dia waktu itu Sora lupa dia tinggal sama tantenya kalau nggak salah, sehingga ketika sudah besar dia itu punya yang namanya isu kemandirian, Jadi dia tuh sangat-sangat harus mandiri. Jadi dia tuh ketika ketemu sama orang-orang yang kemandiriannya itu kurang, dia itu kurang bisa nerima dalam tanda kutip, karena dia keras banget Nah waktu itu dia ketemu pasangan yang menurut dia tuh nggak bisa banget diandalkan dia butuh seseorang yang mandiri banget nih Nah itu kan nggak seimbang yang satu punya masa kecil yang keras sehingga membuat dirinya tuh berpikir kayak aku harus mandiri, sementara pasangannya dia itu mungkin punya masa kecil yang biasanya selalu dimanjain jadi kurang mandiri. Nah itu kan jadi hal yang jomplang, teman-teman. Itulah yang namanya inner child,
ya, sisi-sisi kekanak-kanakan di dalam diri kita seperti apa. Tumbuh kembang setiap kita itu beda. Kenapa? Dididik dengan cara yang berbeda, berteman juga dengan orang yang berbeda-beda, lingkungannya juga berbeda, itu mempengaruhi kita. Makanya kalau dalam pembacaan Bazi, chart yang Sora pernah jelasin soal yang namanya takdir diri, itu faktor lingkungan sangat mengaruhin kamu. Kita semua lahir, ada yang lahir tanggal lahirnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, ya, bahkan jam lahirnya sama, dari keluarga yang berbeda, dari tempat yang berbeda, itu hasilnya beda teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir ada berapa juta manusia di muka bumi ini yang lahirnya sama dengan kamu. Kenapa nasibnya beda? Ayo, itu kan pengaruh juga ya. Terus kita lanjutin. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi dia itu tidak bisa merasa seimbang ya. Dan kalau Sora lihat memang orang ini punya masalah dengan yang namanya kestabilan, grounding, jejak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang mungkin dengan yang namanya pikiran ataupun dengan yang namanya energi ataupun namanya keadaan ya. Jadi dia itu tidak kamu mungkin baru mulai memahami, dia baru mulai memahami kalau ternyata dia itu nggak stabil gitu ya teman-teman. Dia baru mengenali dirinya sendiri ya. Dan itu semua adalah proses dari observasi. Karena salah satunya dia bisa melihat bahwa ternyata energi kamu sama energi aku itu benar-benar sesuatu yang beda ya. Ternyata kita tuh benar-benar dua hal yang berbeda. Dan energi yang berbeda akan menghasilkan hidup yang berbeda juga ya. Di sini teman-teman dia melihat dia itu merenung tentang banyak konsekuensi dalam hidupnya dia. Artinya ada hukum sebab akibat ataupun karma. Karma itu tidak selalu artinya yang buruk ya. Artinya dia merasakan bahwa mungkin apa yang dirasakan di hidup dia sekarang mungkin juga adalah konsekuensi dari perilaku dia ya. Dan bagaimana yang terjadi hubungannya sama kamu itu juga mungkin konsekuensi dari perilaku dia selama ini ke kamu seperti apa. Itu ya teman-teman. Tapi yang pasti sangat-sangat dia bisa rasakan ya, dia itu merasakan, intuisi dia sangat-sangat kuat merasakan kalau kalian itu ternyata punya takdir sama-sama. Ketika kita dipertemukan dengan seseorang, teman-teman, pasti ada sesuatu alasan di sana, termasuk ada pembelajaran gitu ya. Dan ini baru mulai dia sadari, karena mungkin banget ketika jauh dari kamu, ternyata dia masih berkomunikasi sama kamu secara batinnya kuat, telepati batinnya kuat ya teman-teman ya. Jadi hasrat dia tuh kamu nggak tahu, ternyata hasrat dia sangat-sangat menggebu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sangat mungkin banget ya yang jadi masalah di antara kalian itu kamu merasa kamu sulit mungkin percaya sama orang ini, karena mungkin di sini ada isu tentang kepercayaan. Mungkin dia itu suka bohong, mungkin ada manipulasi, mungkin ada hal yang ditutupi, mungkin ada pengkhianatan. Nah, itu yang dia menyadari bahwa dia harus membuat kamu itu bisa percaya lagi sama dia gitu ya teman-teman. Karena di sini memang ada kekecewaan yang terluka, makanya ada harapan juga yang terluka. Namun di pikiran dia itu saat ini yang paling dia inginkan adalah bisa berkomunikasi lagi sama kamu, bisa memulai bicara lagi sama kamu. Karena memang secara pikiran dia intens sekali memikirkan kamu. Kamu itu tempat yang buat dia nyaman, kamu tempat yang buat dia aman, dan dia merasa hubungan kalian pun spesial. Di sini ada hubungan spiritual yang sangat-sangat kuat. Kamu jadi fondasi hidupnya dia, teman-teman. Dan yang sekarang dia harapkan adalah bisa adanya potensi untuk bertemu sama kamu, atau dia berharap adanya potensi pertemuan fisik. Jadi dia bisa melepaskan hasrat rindunya dia sama kamu. Di sini ada yang rindu, ada yang kangen gitu ya teman-teman. Dan ini adalah sebuah energi di mana dia itu baru bisa semakin jelas menerima gitu ya, kalau kamu itu memang punya hubungan spesial sama dia, dan ternyata cuman kamu yang mungkin salah satunya paling bisa menerima dia. Di sini juga ada masalah komunikasi ya teman-teman, mungkin di antara kalian ya. Oke. Nah, koneksi yang sangat kuat ini juga membawa dia itu yang tadi Sora bilang, pingin komunikasi sama kamu, pingin terhubung sama kamu.
yang juga membuat dia tersadarkan gitu ya, kalau kalian itu ada hasrat yang dia menggebu-gebu sekali, kamu mungkin nggak tahu ya, selama ini dia simpan ya, dan itu sudah berakar teman-teman ya. Jadi kalian itu punya hubungan yang fondasinya sangat kuat, akarnya sangat kuat, dia sangat ke kamu banget gitu ya. Energi pembelajaran di sini ada ya. Koneksi ini membuat dia belajar untuk lebih memahami ya bahwa kalian itu terhubung, dan di sini juga ada energi di mana dia itu berharap adanya transformasi atau perubahan. Dan seperti gambarnya, perubahan juga harus diproses, nggak instan teman-teman. Dia mengharapkan ada awal mula yang baru sama kamu. Intuisi dia itu pingin mulai awal yang baru. Makanya sekarang dia lagi berusaha mencari pencerahan. Gimana ya cara aku mulai komunikasi lagi sama kamu, cara aku untuk mulai menjalin relasi lagi sama kamu. Kita lihat perasaan kamu ke dia gimana ya saat ini. Teman-teman, kamu merasa bahwa kamu itu banyak tertrigger, dia juga banyak tertrigger dalam hubungan ini gitu ya. Banyak pembelajaran di sana, tapi kamu juga ada energi, kamu susah lepasin dia. Kamu pun susah lepasin dia, teman-teman. Tapi kamu merasa sudah sangat-sangat lelah, capek, ingin menyerah sama hubungan ini gitu ya. Kamu pesimis hubungan ini bisa jalan karena memang terlalu banyak ego, terlalu banyak ketakutan. Kamu berdiri dengan seseorang yang penuh dengan kekhawatiran gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan itu yang membuat kamu juga akhirnya tidak mau ada pergerakan, dan kamu akhirnya merasa gimana ya bilangnya ya, kamu merasa kayak kamu yang akhirnya juga tidak mau bergerak. Dia nggak bergerak, kamu juga tidak mau bergerak gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, kamu pesimis banget sama hubungan ini. Dan Sora lihat di sini, kamu itu merasa kepingin moving on aja. Kamu pingin menyudahi, kamu ingin menjauh gitu ya. Karena memang di sini ada jarak juga di antara kalian. Dan kamu sedang dalam proses berusaha melepaskan diri dari dia. Sementara teman-teman, dia itu sama kamu memang mungkin banyak banget manipulasi. Dia tidak terbuka sama kamu. Dia juga selama ini menutupi perasaannya dia, teman-teman. Jadi kalau dia baik-baik aja pun kelihatannya aja seperti itu. Dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya dia, teman-teman, untuk menyembuhkan dirinya dia, untuk layak jadi seseorang yang pantas untuk kamu. Tapi kenapa hasratnya sangat kuat? Memang di sini ada ikatan secara jiwa. Kamu punya ikatan yang kuat sama dia, teman-teman. Ya, dan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sangka. Kok orang ini punya perasaan seperti itu sama aku? Kok orang ini bisa berubah? Jadi adalah sesuatu yang tidak kamu prediksi, ya, nggak kamu duga, ya teman-teman. Karena memang Sora lihat kamu dia itu pingin melepaskan diri dari hal yang negatif. Karena sama ini mungkin banget ada hal yang negatif ya teman-teman dalam hubungan kalian. Entah ada pengkhianatan, ada orang ketiga, perselingkuhan dan sebagainya. Dan saat ini orang ini itu pingin untuk meraih kamu kembali, karena sebenarnya orang ini sangat takut kalau ditinggal. Orang ini mungkin pernah jadi seseorang yang ditinggal, yang tadi Sora udah bilang di awal ya. Sehingga dia itu ada kebergantungan yang sangat kuat, kemelekatan yang kuat. Kita coba lihat ya, apa aja perasaan dia teman-teman ya. Dia tahu dia sudah banyak memanfaatkan kamu, kebaikan kamu, kasih sayang kamu, cinta dari kamu teman-teman ya. Dan dia masih ingat bagaimana dia melukai kamu dan membuat kamu kecewa. Nah, dia disisa dengan perasaan merasa bersalah, ya. Dan sekarang hasrat dia itu bertanya-tanya apa yang akan terjadi berikutnya di antara kalian. Karena kalau sholat di sini masih ada yang berharap ya, gitu loh. Karena dia kangen kalian sama-sama. Ada kerinduan di sini, ya. Dia itu ada yang unblock kamu, berharap kamu itu sadar gitu ya, dan bereaksi gitu ya. Orang ini sekarang siap untuk minta maaf sama kamu teman-teman, karena di sini memang ada pembelajaran dari koneksi kalian ya. Kenapa? Karena koneksi itu selalu membuat dia kepikiran terus soal kamu, makanya kalian terhubung gitu ya. Sangat-sangat kuat.
Chemistry di antara kalian itu tidak bisa ditemukan di yang lain ya. Walaupun ada yang lain pun rasanya nggak sama. Jadi ingat lagunya Padi ya kalau nggak saya. Semua tak sama, tak pernah sama, apa yang ku sentuh. Bener nggak sih? Kalau salah maaf ya. Namanya saya tukang tarot bukan penyanyi. Dia banyak banget merasakan penyesalan ya ke kamu. Oke? Dia berpikir dia akan bisa move on dan bahagia, tapi nyatanya adalah penyesalan itu mengikis move on dan bahagianya dia. Dia cuma berharap kamu tidak akan melepaskan dia juga ya. Dia tuh pingin kayak kamu nggak lepasin dia, teman-teman ya. Tapi dia tahu di satu sisi yang lain dia mungkin belum benar-benar bisa diandalkan, masih banyak hal yang belum jelas sama dia gitu ya, sama hidupnya dia, yang dia harapkan dari relationship ini, yang ingin dia lakukan. Teman-teman, dia tuh pingin sebenarnya ada kesempatan untuk merubah hubungan di antara kalian. Tapi masalahnya, aku nggak tahu kenapa. Kamu udah tulis nggak sih di kolom komentar? Dari kemarin itu Sora baca ini kuat banget energi orang-orang yang sudah tidak mau memberikan kesempatan. Itu yang aku baca. Kalian tuh banyak kan yang udah nggak mau gitu ya. Dia tuh cuma berharap kamu mau memberikan kunci ya untuk dia masuk kembali, karena kamu sekarang dia menyadari kamu the one. Kenapa dia menyadari kamu the one? Yang tadi Sora udah bilang ada koneksi. Dan yang pastinya adalah dia tahu banyak resiko. Kemungkinan besar kamu menolak dia, kamu jauhin dia. Hubungan ini juga belum stabil karena banyak trauma. Yang pasti dia ingin menghubungi kamu melalui pesan tertulis. Dia akan mengungkapkan perasaannya dia sama kamu ya. Dan dia berharap dia bisa mengirimkan sinyal-sinyal ketika dia bermeditasi, menenangkan diri, sinyal-sinyal rasa ke kamu, teman-teman ya. Karena dia sudah selalu kangen gitu ya, terlalu kangen sama kamu, teman-teman. Tapi kalau sholat di sini energi perpisahannya lebih kuat. Kalian itu kayak udah nggak mau apa ya, kalian tuh udah nggak mau dia sih. Aku besar banget energinya ngerasa seperti itu ya. Kamu bukannya nggak tertarik sama dia loh, cuman kamu tuh kayak trauma, nggak mau lagi, udah capek banget, lelah banget ya. Oke, kamu juga mungkin banget masih mantauin dia juga gitu ya, tapi kamu tuh sekarang ada energi tarik menarik nih. Energi masih kepo ada, tapi di satu sisi energi pengen melepaskan ya. Karena sebenarnya kalian punya energi yang sama-sama saling memikirkan satu dengan yang lain. Sebenarnya di sini ada energi dia banyak berkembang ya, atau banyak belajar semenjak perpisahan. Tapi namanya perasaan kan nggak bisa dipaksa ya. Tapi di satu sisi lain kamu pesimis dia bisa berubah gitu ya. Kamu nggak yakin gitu. Dan di sini lebih banyak kamu yang kayak bilang sama dia, maaf, aku sudah enggak mau, gitu ya. Oke, nasihat masukan buat kamu apa? Teman-teman di sini memang ikutilah intuisi kamu, ya. Memang kamu akan gini, intuisi itu adalah alat yang paling kuat memang untuk batin itu semakin jelas apa yang diinginkan. Kamu yang kontrol intuisi kamu juga, ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini nggak apa-apa. Itu ya, kalau memang intuisi kamu merasa itu yang terbaik untuk menyudahi, tapi paling gak jujur sama diri sendiri. Jadi jangan, makanya perlu lihat dan ambil waktu tenang untuk bisa lihat intuisi dengan jelas. Jadi jangan sampai salah menginterpretasikan intuisi sendiri, teman-teman ya. Dan coba ya, minta juga pendapat orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu gitu ya, gimana kira-kira pendapatnya soal ini gitu ya. Mungkin mereka bisa mendukung kamu, memperkuat keputusan kamu ya. Jadi supaya kamu juga ibaratnya kalau ngambil keputusan tuh jangan sampai jadinya labil, nanti bilangnya udahan tapi ternyata masih mau dan sebagainya ya. Banyak dari antara kalian yang akan fokus untuk masalah keuangan. Kalian punya positif mindset dan ini sangat mungkin akan menarik hal-hal positif dalam hidup kamu ya.
Cuman saran dari Sora, menghindari dia pun tidak menyelesaikan masalah. Kalau nggak siap nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalaupun kamu harus hadapi bahwa tegaskan bahwa maaf, sepertinya sudah aku putuskan bahwa aku maunya ada perpisahan. Jadi jangan digantungin, didiemin gitu ya. Kenapa? Nanti koneksinya tuh jadi kayak tali yang nggak pernah benar-benar dipotong. Jadi memang diperjelas, dipotong gitu ya. Nggak usah ditanya kapan dia datang. Sudah pasti dia akan mau datang segera, teman-teman. Dan yang dia tawarkan itu memang hubungan yang lebih lanjut gitu ya. Yang mungkin itu membuat kamu akan berpikir banget gitu ya. Tapi untuk kalian yang sudah dalam pernikahan apalagi, saran Sora, nah itu tadi ya, coba tanya orang-orang di sekitar kamu, gimana pendapat mereka, gimana dukungan mereka ke kamu untuk meyakinkan dan mengukuhkan keputusan kamu. Kenapa Sora sering ngomong kayak gitu? Karena kita butuh orang lain, kita itu nggak sendiri, kita butuh lingkungan kita butuh inner circle kita. Oke? Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Ya, teman-teman yang kepingin personal reading, pingin baca bazi, pingin beli barang, pingin beli kartu, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Ada Scorpio, Aquarius, Aries, Libra, Taurus, dan ada Libra lagi, satu lagi, dan ada Aries lagi. Wah, ini jelas nih ya, zodiaknya kuat banget. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang mungkin terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya ya. Teman-teman, kamu nggak kepengen tahukah jalan hidupmu sendiri, bakatmu ada di mana, potensimu ada di mana? Kenapa sih Kak aku percintaannya begitu terus? Nah, itu kelihatan dari bazi, apakah memang ada pola seperti itu, masalahnya ada di mana, itu kelihatan. Terus habis itu namanya hidup, teman-teman, ada timingnya, ada momentumnya, kapan kemungkinan besar kamu ketemu jodoh, atau nanti hubungan rumah tangganya bisa banyak godaan, jadi bisa ada persiapan. Itu namanya baca bazi, oke? ENKLW NHKCZRLBLUM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari awal sampai akhir, kalau udah kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Silahkan main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu lagi. I love you as always. Bye-bye.